Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dari media Masjid Sirojul Anam ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai penulis buku, juga sebagai pengasuh pondok pesantren modern. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, yang pertama yaitu apa fungsi pesantren menurut Bapak? Terima kasih. Pesantren didirikan oleh para ulama, wabil khusus oleh Syekhona Khalil Bangkalan Madura, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, oleh ulama-ulama kita, bahkan menurut sejarawan Profesor Agus Sunyoto sejak Wali Songo ada dua fungsi. Yang pertama fungsi moral. Pesantren tugas utamanya adalah bagaimana memperbaiki moralitas perilaku masyarakat, anak-anak muda, dari yang tidak punya etika menjadi beretika. Jadi yang tidak punya sopan santun menjadi sopan santun. Baik akhlak kepada Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, relasi vertikal, maupun akhlak kepada sesama manusia, hablum minan nas atau hukukun nas. Bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana sopan santun kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada saudara, kepada tetangga, kepada masyarakat. Jadi fungsi yang pertama adalah tahsinul akhlak al-karimah, memperbaiki moral yang baik. Yang kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga pengembangan ilmu, sebagai lembaga tatwirul ulum, pengembangan ilmu. Di pesantren dipelajari ilmu-ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahwu saraf, ilmu sosial, bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, parameter atau ukuran keberhasilan pesantren adalah jika mampu dengan izin Allah, pertolongan Allah, membentuk akhlakul karimah, moralitas yang baik bagi para santrinya dan masyarakat sekitar, dan meningkatkan kapasitas intelektual, keilmuan yang memadai kepada para santri, sehingga mereka menjadi kader yang benar dan pintar. Tidak boleh sekedar pintar tapi tidak benar, tidak juga hanya benar tapi tidak pintar. Tapi pondasi yang pertama adalah benar. Benar adalah simbol moralitas yang luhur, pintar adalah simbol kapasitas keilmuan yang memadai. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, seperti apa kualitas pengasuh pondok pesantren yang ideal, Pak? Terima kasih. Ini persoalan yang cukup krusial bagi kita semua, karena pengasuh pesantren adalah decision maker, pengambil kebijakan utama. Apapun kegiatan, kurikulum, pengembangan yang ada di pesantren, itu tergantung kepada pengasuhnya. Sehingga pengasuh punya peran utama, peran vital di dalam membangun generasi muda Islam yang kita harapkan. Seperti apa kualitas pengasuh pesantren yang ideal? Pertama, dia harus orang yang dekat dengan Allah, orang yang minal muttaqin, termasuk orang yang takwa kepada Allah, termasuk orang yang walam yakhsha illallah, dia hanya takut kepada Allah. Jadi moralitasnya dan spiritualitasnya harus selalu bersama dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang betul-betul takut kepada Allah. Jadi pengasuh pesantren yang ideal adalah orang yang jiwanya selalu takut kepada Allah. Dimanapun dia berada, kepada siapapun dia berada, Allah selalu bersamanya, selalu menyertai jiwanya dan hatinya senantiasa
yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi spiritualitas yang dalam selalu berdekatan dengan Allah sehingga dia akan dijaga oleh Allah, dia akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tentu saja kapasitas keilmuan. Ada menarik yang disampaikan oleh Kiai Anik Muhammadun, Syuriah, PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pakis. Salah satu kriteria ulama pesantren adalah dia harus bisa membaca, memahami dan mentatbik Alfiyah Ibnu Malik. Satu kitab grammar bahasa Arab yang cukup legendaris di pesantren. Jadi kalau pengasuh pesantren tidak bisa membaca Alfiyah, kata Kiai Anik, itu jangan membuka pesantren. Jadi kapasitas keilmuan Kiai itu sangat penting karena dengan kapasitas keilmuan yang memadai dia bisa transfer ilmu, tapi sekali lagi yang penting adalah transfer of value, mentransfer nilai-nilai moralitas yang luhur, baru transfer of knowledge, mentransfer ilmu. Pertama adalah memperbaiki akhlak dengan taqwa Allah, khasyatullah. Yang kedua tentu kompetensi keilmuan yang memadai sehingga pengasuh itu bisa mengajar, mendidik santri dengan baik. Dan yang ketiga adalah visi kebangsaan. Khusus untuk kita pesantren di Indonesia, kiai pesantren harus punya jiwa nasionalisme, mencintai Indonesia, membangun masyarakat demi tercapainya keadilan dan kemakmuran itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, ini jika ada problem di pesantren, apa solusinya? Apa solusinya Pak? Gitu. Problem di pesantren tentu banyak sekali dan kompleks. Contoh problem infrastruktur, tentang sarana prasarana, tentu masing-masing pesantren punya keterbatasan. Ada pesantren yang sudah mapan, sudah established, ada pesantren yang baru berdiri, baru merintis, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, seyogyanya pesantren terus meningkatkan kemampuan infrastruktur sehingga layak dan memadai untuk proses pembelajaran. Yang kedua, problem pesantren biasanya terkait dengan media informasi atau bagaimana pesantren itu punya aturan bagi para santri untuk bisa bermedia sosial dengan Islami. Artinya media sosial digunakan untuk menambah ilmu, menambah relasi, untuk mengembangkan skill. Tidak sebaliknya media sosial untuk hate speech, untuk ujaran kebencian, untuk pornografi, untuk hal-hal yang menjurus kepada pemuasan nafsu syahwat yang sangat bertentangan dengan Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan engkau dekati zina karena itu perbuatan yang keji, seperti binatang. Sama seingat daunnya Mbah Maimun Zubair, manusia diberikan Allah karomah, kemuliaan sepanjang hubungan laki-laki dan perempuan itu tetap dalam naungan agama. Ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu diharamkan oleh Allah, maka kemuliaan manusia akan hancur, kata Mbah Maimun. Tentu yang ketiga, salah satu problem pesantren adalah ketika ada hal-hal yang terkait dengan delegitimasi moral bagi unsur-unsur pesantren. Ada hal-hal, ada aib-aib moral yang ada di pesantren. Ini tentu satu penyakit yang kronis, karena pesantren tujuan utamanya adalah tahsinul akhlak al-karimah, memperbaiki akhlakul karimah. Ketika ada aib-aib yang kaitannya dengan moral, maka problem-problem ini harus segera diatasi dengan serius, harus diatasi dengan sampai ke akarnya. Katakanlah ketika seorang guru itu punya aib moral, maka jangan mengajar. Jangan mengajar, harus tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang, karena apa? Karena seorang guru adalah murabbir roh, seorang yang membimbing rohani. Guru kata Kiai adalah orang yang digugu dan ditiru. Sehingga ketika ada problem moralitas, ada problem kerusakan moral, maka ini harus
masuk stadium 4 harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya, dan saya kira akan ada proses sosial, ada delegitimasi sosial, tidak akan ada ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu ini adalah masalah serius dan menjadi perhatian kita semua, sehingga pengasuh pesantren khususnya adalah orang yang punya moralitas luhur, punya kapasitas intelektual yang memadai, dan juga punya wawasan kebangsaan yang altruistik, yang nasionalistik, dan selalu dekat dengan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang keempat, apa kriteria pesantren NU? Kriteria pesantren NU menurut saya pertama ada pengajian kitab kuning. Kitab kuning yang biasa dipelajari di pesantren, saya sebutkan ada namanya Jurumiyah, ada namanya Imriti, ada namanya Alfiyah. Untuk fikih ada namanya Takrib, ada namanya Fathul Qarib, ada namanya Fathul Mu'in, ada namanya Fathul Wahab. Untuk tasawuf ada namanya Bidayatul Hidayah, ada namanya Ihya Ulumuddin, ada namanya Minhajul Abidin, ada namanya Sulamut Taufiq. Bahkan untuk keluarga kita punya kitab Uqudul Lujan, bahkan Qurratul Uyun. Jadi pesantren ciri yang pertama adalah ada kajian kitab kuning utawi iki-iku. Yang kedua, ciri pesantren Nahdlatul Ulama adalah amaliyah sehari-hari sesuai dengan Nahdlatul Ulama, ada berjanjinan, ada sholawatan, ada istighosah, ada tahlilan, dan lain-lain. Yang ketiga, ini yang paling penting, ciri utama pesantren Nahdlatul Ulama ada lihat dulu pengasuhnya. Sanad ilmu pengasuh itu diambil dari mana? Jadi melihat pengasuh itu sesuatu yang sangat utama. Jangan lihat bangunan pesantren dulu, tapi lihat pengasuhnya. Dulu dia mondok di mana? Siapa kiainya? Kiainya diambil dari mana? Misalnya kita lihat ulama sekarang yang luar biasa namanya Ki Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Beliau dari mana? Ngajinya dari Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun dari mana? Mbah Maimun dari Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Mbah Karim dari mana? Dari Syekhona Khalil Bangkalan, dari Hadratus Syekh Ki Hashim Ash'ali. Hadratus Syekh Ki Hashim, Syekhona Khalil dari mana? Dari ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Ini contoh. Jadi genealogi keilmuan, sanad keilmuan, itu ciri utama Nahdlatul Ulama. Ketika Anda ragu seorang pengasuh ini sanad keilmuannya dari mana, nanti dulu. Itu jangan dipondokkan anaknya ke sana, karena ciri-ciri pesantren NU adalah pengasuhnya punya sanad keilmuan yang jelas. Dari pesantren mana, siapa gurunya dari mana, sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama, sampai kepada ulama, sampai kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, Madinah, sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman sekarang? Bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman? Yang pertama, tentu pesantren harus tetap al-muhafadhu alal qadimi shalih. Pesantren harus melestarikan tradisi kajian kitab kuning. Pesantren harus melestarikan tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran bagi pesantren tahfidz. Pesantren harus senantiasa melestarikan amaliyah Nahdlatul Ulama ala ahli sunnah wal jamaah. Pesantren harus senantiasa menumbuhkan semangat untuk mengaji, untuk sorogan, bandongan, bahsul masail. Dan yang kedua, pesantren harus al-akhdhu bil jadidil aslah atau al-ijad bil jadidil aslah, harus kreatif menghadapi tantangan zaman. Misalnya pesantren harus welcome dengan media sosial, dengan dakwah digital. Pesantren harus juga melatih santrinya untuk hal-hal yang sifatnya entrepreneurship, kewirausahaan, karena para santri nanti akan kembali ke masyarakat, tentu dia akan nasrul ilmi, menyebarkan luas ilmu, tapi juga harus punya skill ekonomi sehingga dia bisa mandiri secara ekonomi.
Di samping itu, pesantren juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar yang visi misinya sama dengan pesantren untuk pengembangan keilmuan, untuk pengembangan informasi, untuk pengembangan ekonomi pesantren dan lain-lain. Semoga dengan cara-cara seperti ini pesantren kita berkembang dan dilindungi oleh Allah, dan kita berdoa semoga para pengasuh-pengasuh pesantren, para guru-guru pesantren, para santri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga moralitas akhlak mereka tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, keilmuan mereka berkembang dan bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maju di segala aspek kehidupan. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya, atas penjelasan dan jawabannya. Semoga menjadi wawasan buat kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.